Nama tafsirnya yang diserahkan kepada salah satu muridnya yang paling setia, yaitu Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yang lahir pada 1856 dan wafat pada 1935 Masehi. Muhammad Abdu memberikan tafsir dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nisa ayat 125. Jadi beliau belum selesai menuntaskan kitab tafsirnya, kemudian beliau meninggal dunia. Tugas berat itu kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh murid beliau, yaitu Rasyid Ridho, yang kemudian membukukan artikel-artikel dari tafsir dari sang guru yang disempurnakan oleh beliau, yang kemudian tafsir ini kita kenal dengan tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar adalah salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh di era modern, termasuk pelopor dalam corak tafsir adabi ijtimai, yaitu tafsir sastra sosial yang dengan pendekatan rasional dan reformis, serta sering dikaitkan dengan gerakan salafiyah. Setelah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho, ada tokoh lain yang juga muncul, yaitu Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau lahir pada 1883 dan wafat pada 1952 Masehi. Beliau juga terkenal sebagai seorang mufasir yang menggunakan pendekatan adabi ijtimai melalui kitab tafsir beliau yang terkenal, yakni tafsir Al-Maraghi. Kemudian selain itu juga muncul tokoh lain yang sangat berpengaruh, yaitu Sayyid Qutb. Beliau seorang ulama ahli tafsir yang lahir pada 1906 dan wafat pada 1966 Masehi. Beliau menulis kitab tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Tafsir ini juga banyak disebut oleh para ahli tafsir, juga termasuk tafsir adabi ijtimai. Sedangkan sejarah tafsir adabi ijtimai di Indonesia dimulai berkembang pesat pada tahun 1970-an di kalangan ulama dan para tokoh akademisi. Salah satunya yang pertama adalah Buya Hamka. Beliau menjadi tokoh yang paling penting dalam mengembangkan tafsir adabi ijtimai dengan konteks negara Indonesia. Karyanya yang paling terkenal yaitu tafsir Al-Azhar. Kemudian setelah Hamka muncul tokoh lain, yaitu Muhammad Quraish Shihab yang terkenal dengan tafsir Al-Misbahnya. Tafsir ini juga menggunakan pendekatan yang serupa dengan bahasa yang komunikatif dan fokus pada relevansi Al-Quran dengan kehidupan modern Indonesia dengan mengedepankan aspek keindahan sastra. Selanjutnya, ciri dan karakteristik dari tafsir adabi ijtimai. Yang pertama, tafsir ini mempunyai ciri fokus pada masalah sosial. Tidak hanya membahas makna teoritis, tetapi lebih menekankan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tafsir ini juga berciri menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, menggunakan bahasa yang komunikatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri yang ketiga, tafsir ini berorientasi pada solusi konkret berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, tafsir ini relevansi dengan zaman, tidak terpaku pada konteks sejarah masa turunnya ayat saja, tetapi tafsir ini juga mengaitkannya dengan kondisi masyarakat masa kini. Sedangkan ciri yang kelima, penekanan pada aktualisasi ajaran, menggunakan kalimat ajakan dan motivasi untuk mendorong pembaca melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Tafsir ini bersifat rasional,
kontekstual dan aplikatif terhadap isu-isu kontemporer, menekankan akal sehat, menolak taklid buta, mengkritik keras terhadap cerita-cerita Israiliyat, dan fokus pada hikmah sosial, kemajuan umat, serta kesatuan umat Islam. Tafsir ini menafsirkan ayat dengan bahasa sastra dan relevansi sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi Islam. Tafsir ini juga mempunyai karakter menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah pada masa kini, termasuk ruh dalam setiap kegiatan politik, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Tafsir ini juga menggabungkan antara tafsir bil maksur berdasarkan riwayat dengan tafsir bil ra'yi atau akal, namun tetap lebih condong dengan rasional. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tafsir adabi ijtimai. Kelebihan yang pertama, tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Relevansi dengan zaman dan tidak terpaku pada konteks sejarah. Berorientasi pada solusi, memberikan solusi secara nyata sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tafsir ini juga mempunyai kemampuan untuk mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga lebih mengutamakan untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Untuk menjangkau masyarakat luas karena bahasanya yang mudah dipahami dan kontennya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan juga dari tafsir ini menjembatani kesenjangan pemahaman antara ulama dan masyarakat umum dalam memahami Al-Quran. Tafsir ini juga tidak kaku dalam metode pentafsiran dan bisa dikombinasikan dengan pendekatan tafsir-tafsir yang lain. Namun, di samping punya kelebihan-kelebihan, tafsir ini juga ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya kurang mendalamnya pembahasan secara balaghah atau secara bahasa. Hal ini terkadang bisa menyebabkan pemahaman makna yang kurang komprehensif, terutama untuk aspek linguistik yang penting, yang mungkin tidak ada pada zaman dulu tapi ada di zaman sekarang. Kemudian kekurangan yang kedua, tafsir ini berpotensi subjektivitas yang tinggi karena sangat tergantung pada pemahaman si mufasir tentang kondisi sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat. Tafsir ini juga terlalu fokus pada aspek sosial, sehingga terkadang mengabaikan aspek ibadah ritual dan akidah. Tafsir ini juga berpotensi terjebak pada konteks zaman yang terlalu kuat. Tafsir ijtima ini bisa terlalu mengikuti tren masa kini sehingga mengabaikan prinsip dasar yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kurangnya standar metode tidak seperti tafsir tahlili yang memiliki metode yang sangat baku dan sistematis. Sedangkan kelemahan yang terakhir adalah beberapa ulama tradisional menganggap tafsir ijtimai ini terlalu liberal karena terlalu fleksibel dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik, rekan-rekan, selanjutnya ini adalah beberapa contoh penerapan tafsir ijtimai. Yang pertama, kami ambil contoh, yaitu dalam tafsir Al-Manar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmatmu kamu menjadi saudara. Nah, ini bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Manar. Ya, ini sebenarnya saya lampirkan di sini.
ada di Tafsir Al-Manar jilid 4 ya. Nah, ini ya, itu yang saya kodai hijau. Nah, itu adalah tafsir yang ditafsirkan oleh Rasid Ridho. Dalam penafsiran ayat ini, Rasid Ridho menjelaskan ya secara singkat, fasababu du'fil muslimin wa dhahabi sultanihim wa tafarruqu wa tanazu'u. Fasababu du'fil, penyebab dari kelemahan al-muslimin, kaum muslimin, wa dhahabi, dan hilangnya sultanihim, kekuasaan mereka, wa tafarruqu, adalah karena perpecahan, wa tanazu'u, dan pertikaian di antara mereka. Muhammad Abdu dan muridnya Rasid Ridho, mereka tidak hanya menjelaskan makna keindahan bahasa ayat ini, tetapi mengaitkannya dengan kondisi umat Islam modern yang mengalami kemunduran akibat perpecahan politik, fanatisme mazhab, dan penjajahan oleh negara barat. Kemudian bukan hanya jangan berpegang pada agama secara individual, tetapi merupakan dasar pembentukan solidaritas sosial, persatuan politik, dan kebangkitan peradaban Islam. Di sini dapat kita lihat, rekan-rekan sekalian, tampak karakter tafsir ijtimai yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas sosial umat yang waktu itu terjadi. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai solusi problem di masyarakat, menekankan reformasi sosial dan persatuan umat, dan mengarahkan pembaca untuk melakukan tindakan nyata. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman teoritis. Nah, maka tafsir ini juga tetap mengedepankan aspek balaghah atau bahasa, ya. Karena itu tafsir ini terkenal atau dianggap sebagai pelopor dari tafsir adabi ijtimai. Itu tadi lampiran, ya, lampirannya. Nah, baik, nanti bisa dilanjutkan dibaca yang lain di kesempatan yang lain, karena saya ada presentasi yang kedua nanti ya. Baik, untuk penerapan yang kedua, ini kami ambil contoh dalam tafsir Fi Dhilalil Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Qutb. Ya. Kami mengambil contoh dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal." Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalam tafsir Fi Dhilalil Al-Quran, Syekh Said Qutb itu menjelaskan, ya, secara singkat, innaha qaidatun. Ini adalah kaidah kabiratun yang besar. Min qawaidi, di antara kaidah-kaidah takbirin, perubahan fi hayatil bashar, dalam kehidupan manusia. Menurut Said Qutb, kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat tidak terjadi secara kebetulan. Perubahan sosial itu harus diawali dengan perubahan akidah, moral, pola pikir, dan perilaku individu dalam masyarakat tersebut.
Masyarakat yang ingin keluar dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan harus memulai reformasi diri dari dalam dirinya sebelum mengharapkan perubahan secara eksternal. Rekan-rekan sekalian, tafsir ini merupakan contoh nyata dari tafsir ijtimai. Karena beliau Sayyid Qutb menghubungkan ayat Al-Quran dengan realitas sosial masyarakat. Kemudian menjadikannya sebagai dasar teori perubahan sosial, serta menawarkan solusi Qur'ani bagi problem kemunduran umat dengan bahasa yang indah. Ini adalah contoh dari kitab atau tafsir fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb. Nah, ini di tanda yang saya tanda hijau itu adalah contoh dari tafsir fi Dhilalil Al-Quran. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya lanjut dulu penerapan dalam tafsir Al-Azhar. Tafsir yang dikarang oleh Profesor Hamka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Terjemahnya bisa kita baca sendiri, ya. Saya langsung aja analisis tafsir Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Beliau menjelaskan bahwa ukuran keberagaman seseorang itu tidak cukup dilihat dari banyaknya ibadah ritual. Menurut beliau, seseorang yang rajin sholat tetapi tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat sekitar tetap mendapat kecaman dalam ayat ini. Hamka menghubungkan ayat tersebut dengan fenomena sosial di Indonesia, yaitu maraknya adanya orang-orang yang nampak soleh secara lahiriah, tetapi mereka tidak memiliki kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, dan kelompok orang-orang yang lemah. Beliau menegaskan bahwa agama harus melahirkan tanggung jawab sosial dan solidaritas kemanusiaan. Tafsir ini merupakan ciri khas corak adabi ijtimai karena mengaitkan ayat dengan problem nyata masyarakat. Ayat ini dipahami sebagai pedoman membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan hanya sekadar bacaan ritual. Beberapa tafsir Al-Azhar menggunakan ungkapan yang berirama seperti puisi, sesekali dengan mencantumkan peribahasa lokal dan pantun nasihat. Nah, ini menunjukkan ciri khas dari corak tafsir adabi ijtimai. Nah, ini contoh tafsir Al-Azhar di Al-Quran surat Al-Maun. Nanti rekan-rekan bisa membaca. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan makalah kami di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tafsir ijtimai itu adalah tafsir corak penafsiran Al-Quran yang fokus pada aspek sosial kemasyarakatan dan memberikan solusi atas masalah masyarakat tersebut. Kemudian tokoh utama dalam perkembangan tafsir ijtimai adalah Muhammad Abdu dan Rasid Ridho dengan tafsir Al-Manar. Ada juga tokoh lain yakni Sayyid Qutb dengan tafsir fi Dhilalil Al-Quran. Dari Indonesia, tokoh yang paling penting adalah Buya Hamka dengan tafsir beliau Al-Azhar, dan beberapa ahli tafsir juga mencantumkan Muhammad Quraisihab dengan tafsirnya Al-Misbah. Yang ketiga, ciri utama tafsir ijtimai meliputi bahasa yang mudah difahami masyarakat umum. Jadi tidak berbelit-belit, tidak akademis, mengaitkan ayat dengan kondisi sosial, berorientasi pada solusi masalah masyarakat, dan sangat relevan dengan zaman. Yang keempat, keunggulan tafsir ijtimai sangat banyak meliputi kemudahan difahami, relevansi dengan zaman, orientasi pada solusi, dorongan untuk melakukan aksi nyata, kemampuan menjangkau masyarakat luas, responsif terhadap
masalah sosial dan kemampuan mempersatukan umat. Sedangkan kelemahan yang perlu diwaspadai dalam tafsir ini adalah seperti kurang mendalamnya pembahasan linguistik atau balaghah atau bahasa, berpotensi subjektivitas yang tinggi, terlalu fokus pada aspek sosial hingga mengabaikan aspek ibadah ritual, berpotensi terjebak pada konteks zaman yang terlalu kuat dan kurang standarnya mode penafsiran. Yang keenam, relevansi tafsir ijtimai dengan Indonesia sangat kuat karena masyarakat Indonesia yang beragam, yang majemuk. Masih adanya masalah kemiskinan, korupsi yang merajalela, konflik sosial dan politik yang masih terjadi, serta ancaman radikalisme dan intoleransi. Baik, Ustazah Anisatul Fikriyah dan rekan-rekan sekalian, itu tadi adalah pemaparan dari materi makalah kami, tafsir adabi ijtimai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan, ada kekhilafan, kritik, saran, dan masukan kami tunggu dari rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selanjutnya mungkin dari pemateri kedua. Baik, Pak. Ya. Baik, kami lanjutkan kelompok kami yang sebelumnya tertunda. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Tafsir Ilmi. Tapi maaf sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran, Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Baik Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yakni dengan judul Tafsir Ilmi, Konsep, Metodologi, Perkembangan, dan Evaluasi Kritis. Sebuah kajian mendalam tentang corak tafsir yang menjembatani wahyu Al-Quran dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Ini identitas presentasi. Lanjut saja. Ya, selanjutnya yakni latar belakang. Mengapa tafsir ilmi itu lahir? Ya, mengapa tafsir ilmi itu lahir? Di samping ayat-ayat syariah yang mengatur hukum, ibadah, dan akhlak, Al-Quran juga membuat lebih dari 750 ayat kauniyah yang berbicara tentang alam semesta, manusia, dan berbagai fenomena ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat ini menjadi dasar perintah untuk melakukan tadabbur dan tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Nah,
juga terdapat di kitab Jawahir nih, bisa kita lihat juz tsani di halaman 182. Ya, ayat yang sebelumnya tadi saya baca, Quran surah Al-Imran, ini dia bisa kita lihat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab. Baik, selanjutnya. Yakni dasar perintah. Yang tadi sudah saya bacakan. Lanjut, tantangan modernnya. Pada abad 19 hingga 20 Masehi, dunia Islam mengalami syok peradaban akibat kemajuan sains dan teknologi barat. Sementara umat Islam tertinggal. Muncullah pertanyaan besar, di mana posisi Al-Quran di tengah derasnya arus sains modern? Apakah Al-Quran relevan? Sebagai jawaban atas kegelisahan intelektual tersebut, lahirlah corak tafsir ilmi, yaitu corak tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan bantuan teori dan temuan ilmu pengetahuan modern yang membuktikan i'jaz ilmi Al-Quran. Namun, tafsir ilmi tidak lepas dari pro dan kontra di kalangan ulama. Sebagian menolak dengan alasan khawatir Al-Quran yang bersifat qat'i ditundukkan kepada teori sains yang bersifat zonni dan bisa berubah. Sebagian lagi menerima dengan syarat-syarat yang ketat. Karena itu, kajian mendalam tentang hakikat, metodologi, dan batasan tafsir ilmi menjadi sangat urgent agar umat Islam tidak terjebak pada sikap tafrid yang menolak total maupun ifrat yang berlebihan dalam menyikapi relasi antara Al-Quran dan sains. Lalu, apa itu tafsir ilmi? Nah, di sini definisi tafsir ilmi. Secara etimologi, tafsir ilmi terdiri dari dua kata, yakni tafsir yang berarti penjelasan dan ilmi yang dinisbahkan pada ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, secara terminologi, Muhammad Quraisy Shihab mendefinisikan tafsir ilmi sebagai corak tafsir yang berusaha mengungkap kandungan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu alam maupun sosial. Nah, berdasarkan perkembangan sains dan teknologi, ciri utama corak ini adalah menjadikan sains sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Lalu, di sini terdapat tafsir ilmi versi i'jaz ilmi, yakni perbedaannya. Nah, perlu dibedakan antara tafsir ilmi dan i'jaz ilmi. Nah, ilmi adalah pembuktian bahwa Al-Quran mengandung informasi ilmiah yang kebenarannya baru ditemukan oleh sains modern, sehingga menjadi mukjizat. Sedangkan tafsir ilmi adalah aktivitas penafsiran yang dilakukan oleh mufassir dengan menggunakan pendekatan sains. Dengan kata lain, i'jaz ilmi adalah hasil produk, sementara tafsir ilmi adalah proses atau metodologinya. Ini. Nah, di sini juga terdapat perbedaan tafsir ilmi yang barusan tadi saya jelaskan. Tafsir ilmi itu bagaimana dan i'jaz ilmi itu bagaimana. Tafsir ilmi, proses atau metodologi penafsiran menggunakan pendekatan sains, sedangkan i'jaz ilmi, pembuktian mukjizat ilmiah Al-Quran. Nah, di sini terdapat. Nah, khususnya juga pada ayat-ayat kauniyah meliputi astronomi, biologi, embriologi, yakni bukan ayat syariah seperti waris, nikah, ataupun jinayat, bukan. Ini ada contohnya Quran surah An-Nahl, proses pembentukan susu, ada di Quran surah Al-Anbiya, asal-usul alam semesta, ada juga Quran surah Yasin ayat 38 tentang orbit matahari, ada juga di Quran surah Az-Zumar ayat 6 tentang 3 kegelapan dalam rahim. Lalu landasan tafsir ilmi.
Ya, landasan tafsir ilmi ada dua. Yang pertama, jelas dalil nakli. Dasar legalitas tafsir ilmi, yakni atau landasannya, legitimasi tafsir ilmi didasarkan pada dalil nakli dan dalil akli. Nakli dan akli antara lain, yakni pertama ada dalil nakli. Nah, di dalil nakli banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk melakukan observasi dan perenungan terhadap alam. Di antaranya yakni Quran surah Ali Imran ayat 150 yang tadi yang memuji ulul albab, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Serta ada juga di Quran surah Al-Ghasyiyah yang memerintahkan untuk memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, dan gunung ditegakkan. Perintah ini secara implisit melegitimasi penggunaan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat. Ya, yang kedua, setelah dalil nakli, terdapatlah dalil akli. Yang dimana Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Sedangkan alam semesta adalah sunnatullah atau ciptaannya Allah. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mustahil terjadi pertentangan hakiki antara keduanya. Jika terjadi, seolah ada pertentangan, maka yang salah adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan pemahaman manusia terhadap sains, bukan Al-Quran atau sains itu sendiri. Baik, selanjutnya penjelasan yang akan dilanjutkan oleh Ibu Haniatus Sofia. Kepada Ibu, saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan tafsir ilmi. Tafsir ilmi dimulai pada periode klasik, yaitu periode sebelum ada modernisasi barat di dunia Islam, atau sering juga disebut sebagai tafsir ilmi pramodern. Tafsir ilmi klasik masih menggunakan metode secara fragmentaris dalam kitab-kitab tafsir al-Ra'i, terkhusus saat membahas ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang membahas tentang fenomena alam. Benih tafsir ilmi bermula pada dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini muncul gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmiah, dan mulailah pada masa pembukuan ilmu-ilmu agama dan sains serta klasifikasi dan sistematikanya. Munculnya kecenderungan terhadap tafsir ilmi pada mulanya dimaksudkan untuk mencoba mencari hubungan lainnya. Rekaman akan fenomena ini antara lain dituangkan oleh Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Bisa dikatakan Fakhrur Razi ini yang wafat pada tahun 1210 Masehi atau 606 Hijriah patut dikedepankan ketika membahas munculnya penafsiran secara ilmiah. Sebelum Fakhrur Razi Al-Ghazi, Al-Ghazali dalam bukunya Jawahirul Quran juga telah menyebutkan penafsiran beberapa ayat Al-Quran yang dipahami dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu seperti astronomi, perbintangan, kedokteran, dan lain sebagainya. Jika upaya Al-Ghazali ini kita anggap sebagai langkah pertama bagi kemunculan penafsiran ilmiah, tidak diragukan lagi bahwa Al-Ghazali sendiri belum berhasil merealisasikan metode tersebut. Setelah 1 abad berlalu, barulah Fakhrur Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib berhasil merealisasikan metode penafsiran yang pernah menjadi percikan pemikiran Al-Ghazali itu. Kemudian yang kedua adalah periode modern, yaitu pada tahun 1850 Masehi sampai 1950 Masehi. Pada
periode modern ini tentu berbarengan dengan modernisasi dunia Islam. Metode penafsiran saintis menggunakan kemajuan yang pesat. Metodenya juga menjadi lebih lengkap dan dibahas secara tahlili atau studi analisis. Contohnya seperti Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar, Tantawi Al-Jawhari dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, yang masing-masing menafsirkan ayat-ayat Quran secara saintis. Kemudian yang ketiga, periode kontemporer, yaitu pada tahun 1950 hingga sekarang. Periode ini disebutkan sebagai tafsir ilmi pasca modern, yaitu pembahasannya cenderung bersifat maudhu'i atau tematik, yaitu membahas terkait topik-topik tertentu dihimpun dalam satu kesatuan kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti Hanafi Ahmad dalam tafsir Al-Tafsir Al-Ilmi Al-Ayatul Kauniyah. Kemudian juga Al-Ghanawi dalam kitab Sunanullah Al-Kauniyah. Abdul Aziz Ismail dalam kitab Al-Islam wa Tabib Al-Hadith. Di Indonesia, bentuk pelembagaan tafsir ilmi terlihat dari proyek tafsir ilmi Kementerian Agama RI. Tafsir ini terdiri dari 14 jilid tematik yang disusun oleh tim yang terdiri dari ahli tafsir dan ahli sains dari LIPI atau BRIN. Contoh judulnya adalah Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, Air dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, dan Makanan Minuman dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Model ini dianggap sebagai bentuk takmil atau kodifikasi tafsir ilmi yang paling moderat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian metodologi atau cara kerja tafsir ilmi. Yang satu yaitu sumber penafsiran. Sumber utama tafsir ilmi tetap sama dengan tafsir lainnya, yaitu Al-Quran, yang kedua hadis sahih, kemudian yang ketiga qaul para sahabat dan tabi'in, yang keempat kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang membedakan adalah haqaiqul ilmiyah atau fakta-fakta sains yang mapan, kemudian yang kedua qat'i. Kaidah penafsiran, Muhammad Quraisy Shihab merumuskan beberapa kaidah ketat yang harus dipenuhi dalam tafsir ilmi. Yang pertama, penafsiran tidak boleh bertentangan dengan dolalah lughawiyah atau kebahasaan yang sudah qat'i atau makna kebahasaan yang sudah qat'i. Yang kedua, penafsiran tidak boleh bertentangan dengan maqasidus syariah atau tujuan utama syariat. Yang ketiga, sains harus diposisikan sebagai muayyid atau pendukung dan penguat makna, bukan sebagai muhakim atau hakim yang menentukan benar salahnya makna ayat. Terus yang keempat, mufassir harus dapat membedakan antara haqaiqul ilmiyah yang sudah pasti dengan nazariyat ilmiah yang masih dugaan. Hanya haqaiq yang boleh digunakan. Ketiga, langkah-langkah penafsiran. Secara praktis, langkah penafsiran ilmi adalah yang pertama, menghimpun ayat-ayat kauniyah yang setema dengan menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Kemudian yang kedua, memahami makna luwawi, siyaqul kalam, dan munasabah ayat tersebut. Yang ketiga, mencari munasabah atau korelasi antara petunjuk ayat dengan haqaiqul ilmiyah yang sudah mapan. Yang keempat, menarik kesimpulan atau sisi ijaz ilmi dari ayat tersebut tanpa memaksakan atau melakukan takrif maknawi. Kemudian contoh tafsir ilmi dalam Quran surat Al-Anbiya, yaitu teori tentang Big Bang. Yang ayatnya berbunyi, awalam yarawul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun.
Yang artinya apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Pada ayat ini Zaulun Najar yang merupakan seorang geolog, ia sangat paham mana teori dan mana fakta. Dia hanya menafsirkan ayat yang korelasi sainsnya sudah menjadi hakoik. Ia menafsirkan Rokon sebagai single entity atau massa tunggal yang dipadu dan fafatak nahuma sebagai the Big Bang atau ledakan dahsyat yang memisahkannya. Karena Big Bang sudah menjadi konsensus kosmologi, bukan lagi hipotesis. Ini sesuai dengan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik lintas yang sangat padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang. Karena teori Big Bang sudah menjadi hakoik ilmiah, maka penafsiran ini dapat diterima kemudian ditegaskan bahwa kehidupan dimulai dari air. Contoh kedua yaitu dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Menurut Profesor Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata tajri dipahami sebagai makna berjalan atau bergerak cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa matahari tidak statis. Sains modern membuktikan matahari bergerak mengitari pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik sambil membawa seluruh planet di tata surya dalam lintasannya. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain seperti Allah kita. Dari dua ayat ini diketahui bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan dua ayat ini sama persis dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran membagi fase perkembangan janin secara detail. Fase alaqah digambarkan seperti sesuatu yang melekat atau menggantung, sangat akurat menggambarkan blastopista yang menempel di dinding rahim. Fase mudghah atau segumpal daging seperti bekas gigitan, sesuai dengan bentuk embrio pada minggu keempat yang berlekuk-lekuk akibat pembentukan somit atau calon tulang belakang. Evaluasi kritis tafsir ilmi. Yang pertama adalah kelebihannya. Satu, membuktikan relevansi Al-Quran. Tafsir ilmi menjadi bukti bahwa Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan, relevan di setiap zaman termasuk era sains. Yang kedua, membangkitkan etos saintifik. Cara ini memotivasi umat Islam untuk tidak fobia terhadap sains, bahkan mendorong mereka untuk melakukan riset dan eksplorasi alam sebagai bentuk ibadah tafakkur. Yang ketiga, media dakwah efektif. Di era modern, pembuktian ijaz ilmi menjadi salah satu metode dakwah yang paling efektif untuk meyakinkan kalangan intelektual dan saintis tentang kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kritik. Satu, bahaya ilzamul Quran bin nazariyat. Ini adalah kritik paling fundamental, yaitu bahaya mengunci makna ayat pada sebuah teori sains yang masih zanni dan bisa berubah. Jika suatu saat teori
ini terbukti salah atau direvisi, maka seolah-olah Al-Quran yang salah. Kemudian yang kedua, bahaya takrif maknawi, yakni memalingkan makna ayat dari makna lugawi aslinya yang sudah jelas demi mencocokkan dengan sains. Ini bisa merusak tatanan dilalah Al-Quran. Yang kedua, bahaya israf, yaitu berlebihan dalam memasukkan materi sains sehingga tujuan utama Al-Quran sebagai kitab hidayah menjadi kabur. Kritik Az-Zahabi terhadap Al-Jawahir masuk dalam kategori ini. Tafsir bisa berubah menjadi buku pelajaran IPA. 3 batasan. Oleh karena itu, batasan tafsir ilmiah harus dipegang teguh. Yang pertama, hanya menggunakan haqqaiqul ilmiah, bukan nazariyat. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan dalalah lugawiyah yang qat'i. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan tujuan utama Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk. Bab 3, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut. Tafsir ilmi adalah cara penafsiran Al-Quran yang menggunakan fakta ilmi atau haqqaiqul ilmiah sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Legalitasnya kuat, baik dari dalil nakli maupun dari dalil akli. Sejarah perkembangan tafsir ilmi klasik. Yang satu klasik, pertama klasik, benih tafsir ilmi muncul pada masa Abbasiyah dengan tokoh seperti Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian yang kedua pada masa modern, tafsir saintifik berkembang melalui tokoh seperti Muhammad Abduh dengan tafsir Al-Manar dan Tantawi Jawahari dengan tafsirnya Al-Jawahir. Kemudian yang ketiga, masa kontemporer, tafsir ilmi bersifat tematik atau maudu'i dengan tokoh seperti Hanafi Ahmad, Abdul Razak Naufal, serta proyek tafsir ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sumber utama Al-Quran, hadis, aqwal sahabat, kaidah bahasa Arab, ditambah juga fakta sains yang sudah mapan. Kaidah-kaidahnya, yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan makna kebahasan ayat. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, sains sebagai pendukung, bukan penentu. Yang keempat, hanya fakta ilmiah yang boleh digunakan, bukan teori spekulatif. Tokoh penting seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahfadzul Ghaib, Al-Ghazali, kemudian Muhammad Abduh, Tantawi Jawahari, Gaulun Najjar, serta tim tafsir ilmi Kemenak RI. Kelebihan membuktikan relevasi Al-Quran sepanjang zaman, membangkitkan kisah saintifik dan menjadi media dakwah efektif. Kemudian kritik, bahaya mengunci ayat pada teori yang bisa berubah, bahaya tahrif maknawi, dan bahaya israf berlebihan hingga mengaburkan fungsi Al-Quran. Batasan-batasannya hanya gunakan fakta ilmiah yang pasti, tidak boleh bertentangan dengan makna kebahasaan, dan tidak boleh merupakan tujuan utama Al-Quran sebagai kitab hidayah. B. Saran, kajian tafsir ilmi perlu terus dikembangkan secara mendalam, terutama dengan membandingkan tafsir klasik, modern, dan kontemporer agar terlihat berkesinambungan metodologinya. Kemudian mahasiswa dan peneliti di bidang tafsir hendaknya meneladani prinsip kehati-hatian para sahabat dan mufassir terdahulu dalam menafsirkan ayat dengan mendahulukan riwayat sebelum tasawuf. Perlu bersikap kritis dalam menyikapi riwayat Israiliyat dan teori sains yang belum mapan agar tidak terjadi pencampuran antara tafsir sahih dengan kisah atau teori yang lemah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji tokoh-tokoh tafsir ilmi secara spesifik, baik ulama klasik seperti Ibnu Abbas maupun tokoh kontemporer, guna memperkaya khazanah keilmuan tafsir. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dua pemakalah yang luar biasa hari ini. Mungkin untuk tadi yang Bu Hani atau Mbak Fani sudah ada contoh kitabnya ya tadi ya? Ya, Ustazah, saya. Ya, sudah ada tadi ada contoh kitabnya yang dibahas tadi di tafsir ilmi. Iya, Ustazah, saya buka dulu. Ya. Dengar? Iya, Ustazah. Ya, mungkin bisa dicontohkan. Ini adalah contoh Tafsir apa? dari dalil tafsir ilm. Coba. Ini Ustazah. Di tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, tafsir Jawahir. Juz Asani. Di halaman 182. Kita buka sebentar. Terdapat nih di Tafsirul Lafdi. Di sini Sa'ala ahlu Makkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahum bi ayatin fanazalat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sini lanjutnya lidah yang artinya penduduk Makkah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan suatu mukjizat. Maka turunlah ayat tersebut. Ini dari sini, Inna fi khalqis, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Inna fi khalqis samawati wal ard, dan silah berganti malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, lidala ilai wadihati ala wujudis sani'i wa wahdatihi wa kamali ilmihi wa qudratihi lidawi uquli wadihatin ala wujudis sani'i wa wahdatihi wa kamali ilmihi wa qudratihi lidawil uquli khalisati nayyarati min syawaidil hissi wal wahmi wa warida ainin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha, yang artinya dan silih berganti malam yang siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, selanjutnya tadi sebagai dalil-dalil yang jelas atas keberadaan Sang Pencipta, keesaannya serta kesempurnaan ilmu dan kekuasaannya bagi pemilik akal yang murni dan terang dari noda-noda indrawi dan prasangka, dan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul liman qara'aha, celakalah bagi orang yang membacanya, walam yatafakkar fiha, namun tidak memikirkan maknanya. Alladzina yadhkuruna Allah. Oh, ini udah beda ayat lagi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Itu tadi Ustazah.
Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya ada sedikit koreksi, tapi nggak apa-apa karena memang ini waktunya juga sudah maghrib ternyata di sini. Langsung saja mungkin ada 5 menit lagi ya, Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan dari kedua pemakalah, silahkan. Karena ini pertemuan terakhir berkaitan dengan tafsir ijtimai tadi ya, dan juga tafsir ilmi. Silakan yang mau bertanya. Ada waktu 5 menit lah ya, kita selesaikan 5 menit lagi. Izin bertanya untuk pemateri yang pertama, Pak Saiful, itu dalam makalahnya yang mana ya? Sebentar. Yang langkah-langkah kalau nggak salah. Itu belum selesai kata-katanya atau gimana ya maksudnya? Yang halaman berapa, Bu? Iya, di langkah-langkah atau corak kalau nggak salah ya. Dalam makalahnya itu Pak. Oh maaf, yang ciri kedua. Di makalahnya Pak Saiful halaman 6. Mungkin bisa di share screen mungkin, biar Tolong pemateri kedua di stop screen ya. Pemateri kedua, tolong di stop screen. Saya nggak bisa share. Pemateri kedua, Mbak Fani. Oh maaf. Punten ini buat jenengan Pak Saiful, itu materinya jenengan itu. Enggak, iya saya mau share screen tapi nggak bisa. Apa? Sebentar. Nah ini yang ciri kedua adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ini yang terakhir, mufasir ijtimai berusaha, apa ya maksudnya ya? Berbeda dengan tafsir tahlili yang menggunakan bahasa Arab yang sangat teknis dengan pembahasan mendalam tentang gramatika dan balaghah. Tafsir ijtimai menghindari istilah-istilah yang terlalu akademis. Mufasir ijtimai berusaha apa? Itu kok kata-katanya kayaknya belum selesai gitu ya Pak? Yang mana tadi, Bu? Langkah-langkah ya. Langkah yang nomor berapa ya? Maulida, langkah yang berapa tadi? Halo, Maulida. Ciri yang kedua di halaman 6 Pak. Di makalahnya jenengan. Ya, di halaman 6. Yang kata-kata yang kalimat terakhir itu mufasir. Nah, itu. Habis itu terus ada footnote itu. Iya. Itu apa? Iya, kepotong itu. Hapus atau gimana? Iya. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya nggak pakai itu. Langsung terlalu akademis gitu. Ya, mohon maaf. Terima kasih, Bu Maulida. Oke. Terima kasih. Oke. ya sudah, mungkin yang lain ada lagi.
Oke, karena ini sambil saya koreksi aja kalau gitu ya sekalian makalahnya, dua pemakalah singkat-singkat ya karena waktunya sudah mepet seperti itu. Dari ini sebentar cover awal sebentar Pak Saiful ini ya atas. Nah ini dia, jadi untuk menulis judul itu yang betul adalah judulnya dulu. Jadi makalah itu bukan di atas sendiri. Jadi setelah tafsir ijtimai, pendekatan ini sosial kemasyarakatan, kemudian baru di bawahnya makalah. Karena kan makalah, kemudian di bawahnya makalah disusun untuk menugas kuliah madzhab tafsir seperti itu. Madzhab hanya. Jadi nanti kalau skripsi juga gitu, otomatis yang pertama itu ya judulnya, baru di bawahnya tulisannya skripsi. Disusun untuk sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana seperti itu. Ya lanjut ya, nanti aja mungkin bisa di ini karena waktunya mepet, lanjut ke bawah. Nah ini bentar, ini covernya juga kurang prodi ya, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kalau nggak ada prodinya nanti dikira prodi lain seperti itu. Jadi di atasnya sekolah tinggi itu silakan ditulis prodi ilmu Al-Quran. Di bawahnya ya kalau nggak salah ya. Jadi ada keterangan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Bawahnya atau di atasnya saya lupa. Nanti coba bisa dicek lagi. Lanjut ke bawah lagi. Ini sambil kita koreksi secepatnya ya. Lanjut. Saya kira ini sudah bagus. Lanjut. Lanjut. Ini rumusan masalahnya ada 6. Banyak sekali rumusan masalah. Ini kalau rumusan masalah di makalah nggak apa-apa 6 ya. Tapi kalau nanti mau bikin skripsi atau jurnal, jangan ambil banyak-banyak. Karena semakin banyak pertanyaan, semakin banyak yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi cukup 2 saja atau 3 itu sudah paling banyak mentok lah. Jadi nanti kalau mengerjakan artikel ataupun nanti skripsi misalnya, cukup 2 atau 3 pertanyaan saja itu sudah sangat banyak. Karena satu pertanyaan sebenarnya jawabannya sudah berlembar-lembar kalau secara detail ya. Seperti itu. Lanjut lagi ke bawah. Untuk halaman Bu? Ya, halamannya sudah bagus ini ya. Itu di atas ada bab ya, kalau ada bab di tengah bawah bagus. Yang selanjutnya tidak ada bab di kanan atas. Nah ini sudah tahu ya berarti Pak Saiful ya apa caranya. Mungkin kalau teman-teman yang lain belum tahu caranya halaman yang model seperti ini, silahkan tanya ke Pak Saiful ya. Ada triknya berarti seperti itu. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut. Nah, kali ini definisi. Nah, ini sudah bagus sekali, jadi tulisannya juga sudah bagus. Kemudian terjemahnya juga ini seperti kutipan, cuman kurang ke tengah ya Pak Saiful untuk dari Husain buat tafsir itu kurang ke, dan spasinya single. Itu spasinya single apa enggak ya? Single ya, cuman kurang ke tengah gitu loh. Biasanya kalau kutipan kan agak lebih ke tengah lagi seperti itu. Center gitu saja. Gimana ya, bukan center, agak, nah ini aja bisa dicari gimana sih cara nulis kutipan dari buku atau kutipan. Nah biasanya lebih ke tengah di tab 2 kali Ustazah, di tab 2 kali. Nah itu jadi di tab 2 kali baru masuk ke dalam. Nah jadi ngetiknya di tab 2 kali masuk ke dalam, jadi lebih mencolok ke dalam. Kanan kiri sama ya ke dalam, jadi lebih ke tengah sehingga posisinya seperti itu. Nah nanti mungkin bisa dicari-cari lagi karena ini cepet-cepetan ya. Monggo lanjut lagi ke bawah. Nah itu sebentar itu atas tadi Abdul Hayy Al-Farmawi ya. Jadi ini memang ada 2 ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 terkait dengan corak ijtimai. Jadi begini, kalau di sesungguhnya kalau dulu itu saya belajar di almarhum Prof. Rumrawi, beliau guru besar tafsir di UIN Sunan Ampel. Nah itu yang dikatakan tafsir sosial kemasyarakatan itu adalah tafsir ijtimai, seperti itu. Nggak ada adabi, karena adabi itu nanti masuk ke tafsir lughawi. Jadi adabi itu sama dengan lughawi ya, seperti itu. Kalau secara bahasa kan memang seperti itu.
Jadi adabi itu sebenarnya masuk ke lughawi seperti itu, sehingga tafsir lughawi sama dengan tafsir adabi. Nah, itu sesungguhnya seperti itu. Tapi kemudian kalau di sini beneran ya, menurut Abdul Hai Farmawi, kalau setahu saya itu di antaranya seperti Quraish Shihab itu juga mengatakan tafsir sosial kemasyarakatan itu sehingga masuk ke adabi ijtimai seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Saya mungkin nanti ada koreksi kalau ada yang pernah buka buku Prof. Quraish Shihab seperti itu. Sehingga sesungguhnya kalau secara bahasa yang betul itu, jadi kalau ada adabi, itu adabi masuk ke lughawi, corak bahasa. Sedangkan kalau ijtimai, hanya ijtimai saja seperti itu, kemasyarakatan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tafsir, memang ada yang pernah, ya itu tadi, karena diantaranya seperti kalau tidak salah Prof. Quraish Shihab itu menulisnya adabi ijtimai, sehingga sosial kemasyarakatan ditulis adabi ijtimai. Nah, itu ada, jadi ada semacam dua pendapat ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mengikuti yang mana. Tapi kalau secara bahasa memang seperti itu sesungguhnya. Kalau dulu saya pernah diajari oleh Prof. Rum seperti itu. Jadi intinya sesungguhnya yang betul itu ya adabi masuk ke lughawi, kemudian ijtimai masuk ke sosial masyarakat ini seperti itu. Tapi ada juga yang menulis adabi ijtimai. Nah, kita mengikuti yang mana? Nah, kalau saya sendiri ya lebih baik yang mengikuti kalau adabi masuk ke lughawi, karena memang secara bahasa seperti itu. Kalau yang pemasyarakatan ini maka lebih fokus ke ijtimai itu. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau bisa dicek lagi kalau di Al-Farmawi. Al-Farmawi ini ambil dari kitabnya langsung atau dari mana Pak Saiful? Ini karena memang agak sulit tuh cari kitabnya Al-Farmawi itu, Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'i. Halo? Yeah. Oh iya, referensi Ustazah itu. Bukan dari kitabnya langsung. Mari. Oh. Ya. Ini nanti semester depan kita belajar tafsir tematik ya, maudu'i. Jadi harus punya sebenarnya, kalau misalnya punya referensinya bagus itu Farmawi ya. Nah, itu nanti. Kemudian lanjut lagi. Nah, itu jadi nanti bisa di ini ya. Lanjut lagi. Nah, itu kalau menulis tulis artikel ilmiah tidak perlu menyebutkan gelar akademik dari penulis. Jadi kalau ada Prof. Quraish Shihab tidak perlu ditulis Prof. Doktor. Nah, seperti itu. Cukup namanya saja. Walaupun tuh di footnote juga demikian. Karena apa? Karena memang kita dalam aturan penulisan artikel ilmiah untuk menjaga objektivitas ya. Jadi supaya karena nanti takutnya kalau Prof kemudian semuanya dibilang betul, karena belum tentu, karena manusiawi juga ada salahnya kan kadang-kadang seperti itu. Jadi nanti tidak perlu ditulis detailnya, baik itu untuk footnote misalnya juga tidak perlu. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut. Nah, ini ya sejarahnya. Kemudian lanjut lagi ke bawah. Nah, ini cuma nggak konsisten kan, betul ya. Tadi di atas ditulis Prof. Dr. Quraish Shihab, yang di sini ditulis M. Quraish Shihab. Nah, ini namanya tidak konsisten. Jadi kalau memang Quraish Shihab ditulis M. Quraish Shihab, ya semuanya memang seperti itu, kayak gitu. Nah, nanti bisa di ini. Oh ya, untuk penulisan kitab tafsir misalnya Fidil Al-Quran, nah itu bisa miring nggak apa-apa. Jadi karena memang bahasa Arab yang dilatinkan ya. Tafsir Al-Manar itu juga miring, itu juga bisa dimiringkan. Cuman itu nantilah ya. Untuk karena kita memang belum belajar literasi, insya Allah nanti. Lanjut lagi ke bawah, ciri-cirinya. Lanjut. Ya, ini sudah bagus. Fotonya juga sudah bagus. Lanjut. Nah, jadi intinya lebih ke sosial kemasyarakatan ya. Nah, ini metodenya. Ya. Nah, itu langkah kedua, analisis bahasa yang dilakukan secara proporsional. Jadi memang ini dia tadi yang alasan ada yang menggunakan istilah adabi ijtimai, karena memang kebanyakan di tafsir ijtimai itu biasanya ada penjelasan bahasa juga seperti itu. Jadi ya bahasa ya, linguistika ya, walaupun nggak lengkap seperti tafsir lughawi, tapi itu biasanya masih ada kayak gitu.
di tafsir-tafsir yang ijtimai. Tadi contohkan misalnya di Al-Manar, di Al-Quran, ataupun di tafsirnya Quraish Shihab sendiri, Al-Misbah itu juga ada ya, sedikit-sedikit seperti itu penjelasan analisis bahasa itu. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini tujuannya tafsir ijtimai. Lanjut. Nah, ini saya kira sudah bagus ya, karena ini teori ya. Referensinya juga sudah bagus. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Ya, lanjut ke bawah. Ya, contohnya tadi. Oh ya, tafsir Al-Manar. Ini tadi, kalau tafsir Al-Manar itu berapa? Tahu berapa juz? Tafsir Al-Manar itu ada 12 juz ya. Iya, jadi nggak sampai 12 ya kalau nggak salah. Jadi tafsir Al-Manar itu nggak sampai selesai ya. Ini tadi contohnya ada contoh kitabnya ada. Ada 12 juz ya. Al-Manar ada 12. Al-Manar itu nggak sampai selesai 30 juz seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu, jadi saya sarankan Bapak Ibu mengoleksi kitab-kitabnya. Kalau misalnya dari Maktabah Syamilah boleh saja dari Maktabah Syamilah, atau cuman yang lebih enak memang supaya tahu kitabnya. Bahkan kalau misalnya ada yang punya, teman-temannya ada yang punya file-file kitab, itu boleh kalau misalnya di copy-copy kayak gitu. Jadi kita tuh walaupun toh seandainya belum bisa baca kitab beneran, tapi kan punya koleksi gitu loh, yang bagus kayak gitu. Jadi suatu saat dibutuhkan itu sudah punya semua file-filenya seperti itu. Ya lanjut lagi. Lanjut. Ya saya kira sudah bagus ya tadi contoh-contohnya juga. Nah itu yang atas itu juga bentar atas tadi Fidel Quran di situ miring. Nah, tafsir Fidel Quran. Tapi yang tadi di atas tadi nggak miring. Nah ini nggak konsisten lagi. Lanjut lagi ke bawah. Nah itu tadi Al-Manar, Said Qutb itu sama-sama tokoh reformis ya. Jadi memang penafsirannya juga lumayan agak ini. Karena memang tokoh-tokoh bergerakan seperti itu sehingga ya lumayan agak ini ya bisa dikatakan itu lumayan bisa dikatakan nggak lembut gitu, agak keras gitu kalau tafsirnya. Lanjut lagi ke bawah. Ini Al-Azhar itu banyak. Ini bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Al-Azhar itu bahasa Melayu. Kemudian lanjut lagi ke bawah. Dalam. Oh ya sudah. Ya saya kira sudah bagus. Tadi contoh-contoh tafsirnya juga. Untuk data pustaka saya itu agak bingung juga data pustaka. Data pustaka kenapa? Penulisannya kadang-kadang kok nggak sama dengan teman-teman. Oh jadi kalau ada al itu nggak dilihat alnya ya, dilihat huruf setelah. Dabi gitu ya. Ya, jadi intinya bukan A-nya ya patokannya, tapi setelah huruf al. Jadi ada Habib pakai D-nya, kemudian Al-Farmawi F-nya. Urutannya berarti yang urutan F. Urutan Al-Qotton yang Q, urutan Q. Nah, seperti itu. Jadi ya di atasnya kutub Al-Qotton itu seharusnya seperti itu. Kemudian kalau ada Habib berarti urutan D ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Untuk daftar pustaka memang ada yang seperti itu ya, taunya dikasih kurung, ada yang tidak. Nah itu bisa dicocokkan aja lagi, dilihat di panduannya. Kalau di Syekh Al-Akbar seperti apa, seperti itu. Jadi ada yang dikasih kurung, ada yang enggak. Nah nanti bisa dicek. Ada yang taunya ditaruh di setelah nama, ada yang setelah penerbit. Nah nanti bisa dicek kalau di mana panduannya di Syekh Al-Akbar. Ya mungkin itu saja. Selanjutnya di makalah yang kedua. Terima kasih. Bisa agak cepat. Ini karena saya mau ngajar juga di semester 2 ya.
Nah ini tafsir ilmi. Nah seperti ini maksud saya tadi contohnya. Jadi atas judulnya dulu, baru di tengahnya itu makalah disusun untuk, memang makalah disusun untuk memenuhi tugas seperti itu. Lanjut lagi ke bawah, Baik saja. ke bawah. Lanjut ke bawah. Nah, ini ada prodi ya tadi ya. Nah itu nanti bisa dicontoh tadi Pak Saiful. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini ayatnya. Nah, seperti ini maksud saya, agak ke tengah. Cuman kalau ini dia. Apa namanya? Terjemahnya nggak usah miring-miring. Karena memang kan bukan bahasa asing ya. Jadi miring itu untuk bahasa asing saja, seperti itu. Baik Dan saja. spasinya single. Untuk terjemahnya itu ukurannya 11 ya, bukan 12 kalau untuk terjemahnya. Untuk ayatnya nanti ini kan langsung ambil dari Qurannya, bisa nanti di apa? Intinya untuk font Qurannya pakai tradisional Arabic. Ukuran 17 atau 18. Nah, lanjut lagi. Tafsir ilmi ya, yang lebih terkenal di tafsir ilmi itu tafsir Tantawi Jauhari itu. Jadi tadi luar biasa. Jadi kita tadi karena dicontohkan cuman ini aja ya di tafsir Tantawi Jauhari. Sebenarnya kalau Bapak Ibu coba aja lihat tafsir Tantawi Jauhari itu luar biasa. Dia satu-satunya tafsir yang ada gambar-gambarnya seperti itu. Jadi tadi karena kebetulan dicontohkan di Jusani tadi ya. Kalau biasanya di Jus berapa itu? Kalau Jus 30 tambah itu. Jadi karena memang beliau itu saintis, kemudian menulis tafsir, dan beliau juga beliau kan ahli sains ya di Mesir seperti itu. Sehingga ketika menulis tafsir itu ada gambar-gambarnya itu yang di kalau nggak salah juz 30 ya kalau di juz berapa itu. Jadi ada gambar-gambar hewan, kalau memang bahas tentang hewan ya ada gambar-gambar hewannya, kalau gambar-gambar tumbuhan ya ada gambar-gambar tumbuhannya seperti itu. Nah ini dia ya. Nah ini aja gambar apa itu, gambar bumi kan. Iya. Iya, bumi sepertinya Ustazah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya asik sebenarnya kalau misalnya bagi orang-orang yang pecinta sains itu. Nah ini dia itu. Gambar apa ini? Oh, orbit mungkin ya. Oh, matahari. Nah itu orbit, nah itulah ya, gambar planet tuh kasih ini baru di Jawa aja. Kalau kita sih yang lain belum ada, karena memang beliau ahli sains seperti itu. Nah nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Ya lanjut lagi ke makalah lagi. Nah ini ya, jadi sudah bagus untuk halaman-halamannya juga. Nah sama tadi juga rumusan masalah, kalau bisa nanti dipersingkat, cukup 2 atau 3. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut. Nah ini sudah bagus ya. Selalu ya. Nah itu jadi diantara tadi contoh-contohnya tafsir ini tadi ya, tafsir yang ilmi. Nah, lanjut lagi ke bawah. Nah ini waktunya sudah habis ini, serah keburu habis. Ayo lanjut ke bawah lagi. Cuman ini terlalu singkat-singkat aja ya Mbak Fani, nanti bisa ditambah-tambahi ya teorinya, kayaknya tadi kalau ini aja kayak poin-poin aja, nanti bisa dilengkapi lagi supaya lebih banyak keterangannya seperti itu. Nah itu juga sama Qurannya, kemudian terjemahnya juga tidak perlu miring. Kalau ini contohnya di Zahrul An-Najjar ya. Zahrul An-Najjar itu dia belum apa ini, ambil dari apa tafsirnya ya. Saya Zahrul An-Najjar itu belum punya tafsirnya kayak gitu, masih. Nah ada min ayat al-jaz ilmi. Nah jadi kalau Zahrul An-Najjar itu seperti masih nggak seperti Tantawi Jauhari tadi ya. Kalau Tantawi Jauhari tadi lumayan lengkap seperti itu, tapi juga nggak sampai 30 juz. Nah itu apa namanya, kalau Zahrul An-Najjar itu masih seperti ya rangkaian tulisan seperti itu ya. Ya intinya nggak seperti
Mufasir lah Ada kalau saja. Kenapa? Yang saja maksud, apakah ini saja? Itu siapa itu? Contohnya siapa? Tafsirnya Zaul An-Najjar. Bukan saja, tapi ini yang Jawahir. Oh iya, Jawahir. Jadi kalau maksud saya kalau yang karena saya pernah bimbing ini ya, skripsi mahasiswa dulu itu yang bahas tentang ini Zaul An-Najjar itu. Nah seperti itu. Ini kalau ini kalau lanjut lagi mungkin ya tadi di makalah lagi. Ayo, nah itu ya di surah Yasin. Nah seperti itulah ya, karena memang corak-coraknya lebih ke tafsir ilmi sehingga ya lebih ke pembahasannya seperti sains. Nah seperti itu. Nah itu ntar ada footnote 19-20 kalau sama cukup dikasih ibit ya Mbak Fani. Jadi kalau beda halamannya baru tulis halaman berapa seperti itu. Tapi ini beda saja. Jagat Raya dengan Beda ya. Iya, sama-sama teman-teman. Iya, kalau gitu berarti tetap sama aja. Lanjut lagi ke bawah lagi. Baik. Ini tentang embrio. Jangan lupa nutfah mudghah. Ya, lanjut. Ya, saya kira sudah bagus untuk penulisannya ya, seperti tadi revisinya yang perlu direvisi. Lanjut lagi ke bawah, Masih banyak ya, sudah. Nggak bisa lagi. Ayo. Lanjut. Nah, seperti ini sudah bagus ya. Jadi urutannya Az-Zahabi di urutan D. Kemudian Al-Najjar, al yang nggak pakai an. Kalau di transliterasi itu al. Baik saja. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu sudah bagus. Jadi nanti untuk penulisannya lebih rinci terkait dengan daftar pustaka ataupun ini silakan dicek lagi di panduannya di Stayal Akbar seperti itu. Nah itu ya di antara tadi terkait dengan tafsir ijtimai dan juga tafsir ilmi. Ya mungkin dari sini ada yang tanyakan sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Saya lupa ya, ada sedikit info. Dulu itu sempat ada agak booming ya, diantaranya karya siapa itu yang membahas tentang sains itu, Harun Yahya. Itu kalau di internasional itu ada Harun Yahya. Kemudian ada lagi kalau di Indonesia itu ada di antara buku-bukunya Agus Mustafa. Mungkin Bapak Ibu yang pernah tahu ya buku-bukunya Agus Mustafa. Dan juga Harun Yahya itu bagaimana ya? Apakah itu termasuk penafsiran seperti itu. Jadi contohnya seperti itu luar biasa juga sama. Jadi sebenarnya sangat bagus ya terkait dengan penjelasan penafsirannya dan kemudian juga dikait-kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran karena memang bahas tentang sains seperti itu. Dan juga ada lagi di Indonesia yang sempat terkenal kemarin ada Agus Mustafa itu. Nah itu kalau intinya gini, karena saya memang dulu banyak belajar ya dari Prof. Rumrawi seperti itu. Jadi dalam dunia tafsir sebenarnya itu memang bagus ya, ada tafsir ilmi itu bagus karena memang untuk membuktikan keilmiahan ayat-ayat di Al-Quran seperti itu. Tapi yang menjadi sisi negatifnya adalah jika kemudian asal dicocok-cocokkan saja seperti itu, sehingga kalau misalnya ada teori terbaru di sains kemudian dicocokkan, ini ada di Al-Quran misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi penelitian terbaru dicocokkan lagi, ini sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini yang kemudian dulu sempat Prof. Rum itu bilang, jadi kalau misalnya seperti itu, maka Al-Quran ini intinya Al-Quran itu memang ilmiah tapi tidak kemudian digunakan untuk mencocok-cocokkan bukti-bukti penelitian seperti itu. Karena apa? Karena jika saat ini itu misalnya ketika dikatakan sesuai dengan penelitian itu di ayat Al-Quran ada misalnya seperti itu, kemudian
ketika namanya riset itu kan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada lagi penemuan yang terbaru lagi, ternyata yang kemarin sesuai, tapi ada misalnya ada riset terbaru kemudian akhirnya oh tidak sesuai. Nah, nanti takutnya yang disalahkan Qurannya. Nah, seperti itu. Padahal yang jelas bahwa Al-Quran itu mencakup segalanya ya, termasuk tadi di dunia sains atau ilmiah itu segalanya mencakup seperti itu sebenarnya. Ya cuman itu tadi yang almarhum Prof. Rumrawi tadi katakan, tidak bisa kemudian Al-Quran untuk mencocok-cocokkan ada penelitian sains itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tadi ketika ada penemuan yang terbaru lagi, kemudian nanti takutnya malah oh ini ternyata Al-Qurannya yang salah. Nah ini kan menjadi hal yang kurang ini ya, tidak ini lagi, sudah di luar ya, di luar jadi karena memang Al-Quran itu sesungguhnya solih likulli zaman wal makan. Jadi sebenarnya kapanpun, sampai dimanapun, sampai kapanpun Al-Quran akan selalu sesuai dan relevan dengan kehidupan kita, apalagi di dunia sains. Nah tadi kalau misalnya seperti Harun Yahya, kemudian apalagi di Indonesia kemarin ada Agus Mustafa. Nah itu memang kalau dulu Prof juga sempat bilang, karena itu beliau intinya, kalau tadi Tantowi Jauhari itu walaupun toh beliau itu ahli sains, tapi memang menulis tafsir, tapi memang beliau juga belajar. Maksudnya beliau itu selain ahli sains, tapi beliau juga belajar bagaimana ilmu-ilmu tafsir seperti itu. Jadi ada ketika menulis tafsir Jawahir itu tetap ada istilahnya, ada fondasinya ya yang digunakan untuk menulis tafsir, sehingga tidak analisisnya tidak apa ya, analisisnya ya sesuai dengan integrasi dua keilmuan itu seperti itu. Jadi ilmu tafsirnya dapat, kemudian di ilmu ininya juga dapat, di ilmu sains juga dapat. Nah sebaliknya kemudian ya saya bukan ini ya, cuman karena memang dulu beliau seperti itu, almarhum Prof bilang, sementara mohon maaf seperti tadi yang seperti Agus Mustafa, nah itu masih beliau karena memang tadi bahasanya itu lebih seperti mencocok-cocokkan kayak gitu ya. Jadi karena memang beliau kan ahli sains, memang betul. Tapi dasar keilmuan tafsir itu masih belum banyak dipelajari. Sehingga ketemu apa kemudian dicocokkan aja di ayat Al-Quran seperti itu. Ketemu apa dicocokkan. Padahal kalau tahu sendiri Bapak Ibu aja belajar di ilmu Al-Quran dan tafsir ini tidak segampang itu mencocok-cocokkan ayat kemudian menyimpulkan. Nah itu tidak segampang itu. Jadi itu memang ada dua sisi positif negatif ya. Kalau positifnya memang sebenarnya itu sangat bagus untuk membuktikan keilmiahan Al-Quran, tapi di sisi negatifnya itu nanti yaitu tadi loh, kalau misalnya ada riset terbaru lagi kemudian nanti, nah itu yang kemudian Prof itu kurang setuju dengan hal itu seperti itu. Jadi intinya bagaimana terkait dengan tafsir ilmi ini ya, memang tetap ketika misalnya ada Bapak Ibu di sini yang misalnya mungkin ahli dalam bidang sains, sebelumnya pernah kuliah di entah itu di sains atau di mana, nah itu kita tetap harus belajar bagaimana sesungguhnya benar-benar penafsiran yang benar, kemudian kaidah tafsir yang benar bagaimana. Jadi intinya ya ini tidak kemudian serta-merta mencocok-cocokkan tadi seperti mohon maaf seperti tadi ya, seperti tadi contohnya seperti Agus Mustafa seperti itu. Nah itu yang kemudian disayangkan. Ketika itu memang beliau begitulah bilangnya. Jadi ini diantara hal yang memang agak riskan ya di tafsir ilmi ini seperti itu. Tapi kalau bisa sampai membuktikan dengan baik, ini sangat luar biasa sebenarnya untuk membuktikan keilmiahan Al-Quran tadi. Nah mungkin itu saja ya Ibu, Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena ini waktunya sudah luar biasa ya. Saya juga belum sholat dan habis ini ada mengajar di kelas semester 2. Insya Allah untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk UAS gimana saudara? Untuk UAS ini tadi saya sudah bilang ke Pak Kosma ya. Jadi saya ini ya belum tahu pastinya, karena memang sempat dulu ada kan